Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian pertama seri yang ke-52. Kitab Yesaya pasal 52, keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan dengan perikop, Tuhan menyelamatkan Sion dan hamba Tuhan yang menderita. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu. Bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai Putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku. Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion.
Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yesaya pasal yang ke-52. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang hubungan keselamatan bagi Sion dan hamba Tuhan yang sengsara dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yesaya 52 ayat 7 dan ayat yang ke-13 dengan bunyi nas. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, sekali lagi umat Israel diminta untuk terjaga di ayat yang pertama. Ini semua karena Yesaya ingin membuka mata hati daripada umat-umat Tuhan itu yang ada di dalam pembuangan mereka, bahwa Tuhan pasti memenuhi janjinya, yaitu menyelamatkan mereka. Tetapi bukan hanya mereka saja, namun melalui nubuat ini Tuhan juga menyatakan akan rencana keselamatan bagi dunia. Untuk itu, Israel harus bangun untuk bersiap menerima keselamatan dari Tuhan. Namun sebelumnya mereka terlebih dahulu harus dikuduskan. Barulah kemudian mereka siap untuk dibebaskan. Berdasarkan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mereka akan ditebus Tuhan tanpa bayaran sebagaimana mereka dijual berdasarkan ayat yang ketiga. Walaupun mereka telah dibuang ke negeri asing, menjadi budak, dan Allah harus dihujat karena mereka.
Akan tetapi akan tiba waktunya Israel akan mengenal Tuhan yang telah memanggil mereka berdasarkan ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Tuhan yang telah siap untuk membawa mereka keluar dari tanah pembuangan dan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Mereka tidak perlu takut lagi, karena Tuhan sendiri yang akan membimbing dan melindungi mereka. Bahkan Tuhan berjanji akan berjalan di depan mereka dan menjadi penutup barisan mereka, berdasarkan ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Sahabat-sahabat firman, bagi Israel badani yang diperhamba oleh Babel, tidak ada bayaran dalam menebus mereka. Tetapi untuk penebusan dari perhambaan dosa, mereka maupun kita memakai alat bayar, dan itu dibayar dengan tunai. Dan darah Tuhan sendirilah yang telah menjadi alat bayar yang sah. Darah Tuhan yang suci yang telah dengan rela menghambakan dirinya. Ia begitu menderita bagi isi dunia ini, sehingga nubuat Tuhan melalui Yesaya tentang hamba Tuhan yang menderita mengatakan, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Ayat yang ke-14. Tetapi meskipun demikian, misi Tuhan akan berhasil untuk menebus manusia berdosa, walaupun ia harus menderita sengsara yang sangat. Untuk itu, nubuat hamba Tuhan yang menderita melalui Nabi Yesaya melanjutkan, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ini adalah perkataan Allah Bapa sendiri. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Berdasarkan ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-15. Demikianlah sahabat-sahabat firman, kita semua telah ditebus dengan darahnya yang suci. Tetapi akan tiba hari penyelamatan dan kelepasan dari dosa, yaitu hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang bukan lagi menebus isi dunia ini, tetapi ia akan datang untuk menyelamatkan hanya umatnya dari dosa mereka, berdasarkan terang besar Alkitab Matius 1 ayat 21. Garis bawahi, dialah yang akan menyelamatkan umatnya pada Matius 1 ayat 21, agar kita tetap mengingatnya. Untuk itu, sebelum hari penyelamatan yang besar itu tiba, mari kita pastikan bahwa kita adalah umatnya Tuhan Yesus. Kita harus senantiasa terjaga dan selalu mengenakan pakaian kehormatan berdasarkan ayat yang pertama yang melambangkan tabiat kebenaran Yesus sendiri. Dan itulah yang akan menjadi kekuatan kita di akhir zaman. Dan kita harus menanggalkan ikatan-ikatan dari leher di ayat yang kedua yang melambangkan sifat-sifat kedagingan, agar kita siap menerima pemeteraian sebagai putri Sion sejati yang akan diselamatkan pulang ke rumah Yerusalem semawi, hidup kekal selamanya. Sahabat-sahabat firman, rencana keselamatan Allah sebentar lagi akan menuai hasil. Dan pena ilham ilahi roh nubuat Maranatha Tuhan datang halaman 372 alinea pertama mengatakan bahwa rencana besar dari keselamatan membawa kembali dunia ini ke dalam kasih karunia Tuhan. Segala sesuatu yang hilang akibat dosa akan dipulihkan kembali. Bukan hanya manusia, tetapi juga dunia ini ditebus menjadi tempat yang kekal bagi orang-orang yang menurut. Untuk itu sekali lagi sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, mari kita pastikan bahwa kita telah menjadi umatnya Tuhan Yesus dan menuruti apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Alkitab. Maka kita pun akan ikut menerima kelepasan dan keselamatan dari Dia yang telah menebus isi dunia ini dengan darahnya sendiri. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.
Yesus mencurah darahnya dengan kelimpahan. Orang berdosa olehnya tentu disucikan, tentu disucikan, tentu disucikan. Orang berdosa olehnya tentu disucikan.